Selamat datang di channel Ayat-Ayat Semesta, Quantum Teleportation. Pada tahun 1970, 1980-an, stasiun TVRI menayangkan film fiksi, yaitu film Star Trek. Pesawat Enterprise yang melakukan perjalanan di ruang angkasa dipimpin oleh Mr. Spock. Di dalam film ini, narasi utamanya adalah pengiriman anggota tim ke tempat yang jauh melalui proses scan. Setelah orang yang dikirim dimasukkan ruang tertentu dan kemudian dicipta ulang di tempat yang jauh. Inilah gagasan imajiner dalam film Star Trek. Nah, gagasan ini pada tahun 1993 direalisasi dalam bentuk protokol pertama oleh ilmuwan di Bell and Bell Laboratories IBM yang dipimpin oleh Bennett. Bagan protokolnya adalah sebagai berikut. Informasi dari elektron, spin dari elektron dikirim oleh Alice. Sebelumnya Alice membentuk kanal berupa sumber EPR, yaitu dua elektron yang terbelit, satu milik Alice dan satu milik Bob. Nah, kemudian keadaan ini dilebur, informasi ini dilebur pada kanal. Kemudian Alice melakukan pengukuran dan Alice pun komunikasi secara konvensional dengan Bob, menyampaikan pengukurnya. Nah, berbasis informasi pengukur ini, Bob melakukan transformasi pada hasil pengukuran sehingga kemudian Bob pun mempunyai atau mendapatkan informasi keadaan yang dikirim oleh Alice. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita tinjau ulang terlebih dahulu keadaan dari spin elektron. Misalkan elektron mempunyai spin C, ya, seperti gambar berikut. Nah, ini membentuk sudut miring theta dari sumbu tegak dan membentuk sudut phi, ya, dari sumbu X, sehingga kemudian cap C itu dapat dinyatakan sebagai cos theta per 2 cat 0 ditambah eksponensial I pi sin pi per 2 cat 1. Nah, ini adalah cat 0-nya, ini adalah cat 1-nya. Gitu. Nah, selanjutnya kita simak lebih lanjut tentang notasi Dirac, notasi braket, yaitu cat 0 dan cat 1 dalam representasi matrik itu dinyatakan sebagai matrik 10 dan 01. Sedangkan pasangannya yaitu bra 0 dan bra 1 diperoleh melalui Hermite conjugate, ya, dari cat 0 dan cat 1. Nah, dari bentuk bra dan cat-nya ini kita dapat melakukan perkalian skalar braket 00 sama dengan 1, braket 01 sama dengan braket 10 sama dengan 0, braket 11 ini sama dengan 1, dan ini kalau dituliskan secara kompak itu bisa dituliskan dalam bentuk braket IJ itu sama dengan delta IJ sama dengan 0 jika I tidak sama dengan J dan sama dengan 1 jika I sama dengan J. Nah, delta IJ ini disebut fungsi Kronecker delta. Nah, selanjutnya kita lihat matrik Pauli sigma X
sigma Y dan sigma Z dengan bentuk eksplisit sebagai berikut. Kalau sigma X bekerja pada spin up atau ket 0, maka dari bentuk eksplisit representasi matriknya kita dapatkan ini tidak lain adalah ket 1. Artinya sigma X merubah atau mentransformasi spin up menjadi spin down dan sebaliknya spin down menjadi spin up. Demikian juga dengan tiga matrik Pauli yang lain, detailnya adalah sebagai berikut. Ya. Sigma Z itu mempertahankan spin up, mempertahankan spin down, tetapi dengan tanda negatif. Nah, serupa untuk dua spin, misalkan spin up, ya, dituliskan sebagai ket up, ket 0, atau ket 00 dalam representasi matrik diberikan oleh matrik 1, 0, 0, 0 dan ket 01, ket 10 dan ket 11. Nah, sehingga dengan demikian bracket ya 00, 00, bracket 0101, bracket 1010, bracket 1111 itu akan sama dengan 1. Tapi kalau bracket ini contohnya ya 0001, 0010, 0011. Jadi kalau bra dan ket-nya berbeda, maka hasilnya itu pasti 0 gitu. Dan dalam bentuk kompak itu dapat dituliskan dalam bracket IJ KL sama dengan delta IK delta JL dan itu akan sama dengan 0 jika IJ tidak sama dengan KL dan sama dengan 1 jika IJ sama dengan KL. Nah, hitungan ini akan kita pakai ya, di dalam rumusan berikutnya. Sekarang kita kembali pada protokol pertama ya, yang dibuat oleh tim dari IBM. Nah, informasi yang dimiliki oleh Alice yaitu elektron dengan spin C. Ya. Nah, yang dimaksud informasi ini adalah koefisien X0 ya, dan koefisien X1 untuk spin up dan spin down dengan X0 dan X1 itu memenuhi hubungan ini. Nah, selanjutnya Alice dan Bob membentuk kanal ya, berupa dua elektron. Elektron pertama itu milik Alice dan elektron kedua itu milik Bob. Nah, elektron kedua milik Bob inilah nanti yang akan memindahkan informasi yang akan menampung ya informasi yang akan dikirim oleh Alice yaitu X0 dan X1. Nah, kemudian keadaan ini ya, informasi ini dilebur pada kanal. Nah, selanjutnya Alice melakukan pengukuran dengan pengukur ket P yaitu jadi ini adalah dua elektron punyanya Alice yang dalam kondisi terbelit yaitu 0011 ya, entangle begitu. Nah, mengukur itu artinya memproyeksikan ya, P pada psi. Nah, ini dikalikan 1 berarti yang diproyeksikan ini pada 2 bit atau tepatnya kuantum bit pertama. Nah, dari rumusan terdahulu maka ket 00 itu hanya akan tidak 0 jika diproyeksikan pada 00 ini. Sehingga nanti hasilnya adalah X0 ket 1. Sedangkan suku kedua 11 itu hanya tidak 0 ketika diproyeksikan ke sini. Dan hasilnya adalah X1 ket 0. Sedangkan dua suku yang ini itu akan lenyap atau 0. Dengan demikian hasil pengukuran atau proyeksinya adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya Alice berkomunikasi secara konvensional kepada Bob bahwa Alice telah melakukan pengukuran dengan keadaan terbelit 00 plus 11 ya. Nah, berbasis informasi ini maka Bob pun melakukan transformasi pada hasil pengukuran tadi dengan 2 sigma X. Karena dan kita tahu bahwa sigma X tadi akan merubah ket 1 menjadi ket 0 dan ket 0 menjadi ket 1. Sehingga setelah ditransformasi keadaan ini
ya, itu akan menjadi ini keadaan akhir yang diterima oleh Bob, yaitu X0, Cat0, dan X1, Cat1, dan keadaan ini tidak lain adalah keadaan yang tadi dikirim oleh Alice. Nah, dengan demikian teleportasi informasi dari satu elektron milik Alice itu berjalan sukses atau berhasil. Itulah teleportasi kuantum yang pertama kali digagas oleh tim yang dipimpin oleh Bennett. Terima kasih.